Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Anggita Dusyani dari kelas J, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, langsung saja. Materi yang saya sampaikan tentang hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Seperti yang Anda lihat, saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi, pengertian komunikasi lisan dan tertulis, perbedaan komunikasi lisan dan tertulis, jenis-jenis komunikasi, fungsi komunikasi, serta peranan komunikasi dalam kehidupan manusia. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ada secara etimologi dan secara harfiah. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni com atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan, dan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda, yakni communio. Communio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, yang artinya adalah kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan, atau hubungan. Sedangkan secara harfiah, menurut Agus M. Harjana dalam bukunya Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Interpersonal 2003, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Pengertian komunikasi lisan dan tertulis. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan ini dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat-alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka yang melalui televised circuit tertutup atau closed circuit televised atau CCTV. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang kelima, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang keenam, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Yang ketujuh, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. Yang kedelapan, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Yang kesembilan, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Definisi komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses menyampaikan atau menerima pesan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan. Komunikasi lisan dapat berupa percakapan langsung antara dua orang atau lebih seperti komunikasi tatap muka, ceramah, rapat, seminar, diskusi kelompok, konferensi, dan lain-lain, atau percakapan tidak langsung, yaitu bentuk komunikasi di mana media digunakan untuk pertukaran informasi seperti percakapan telepon, panggilan video, panggilan suara, dan lain-lain. Definisi komunikasi tertulis.
Komunikasi di mana pesan ditransmisikan di dalam bentuk tertulis atau dicetak dikenal sebagai komunikasi tertulis. Ini adalah mode komunikasi yang paling dapat diandalkan dan sangat disukai di dunia bisnis karena sifatnya yang formal dan canggih. Perbedaan komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah sarana komunikasi tertua yang paling umum digunakan sebagai media untuk pertukaran informasi. Sedangkan komunikasi tertulis di sisi lain adalah sarana komunikasi formal, di mana pesan dirancang dan diformulasikan dengan hati-hati dalam bentuk tertulis. Yang berikut jenis-jenis komunikasi. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunikasi verbal, dan kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membaca koran atau majalah. Yang ketiga, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain. Yang terakhir, berkhutbah dan berpidato di depan banyak orang. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara, serta emosi. Yang berikut fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Yunus Uchana Effendi yang pertama, menginformasikan atau to inform. Menginformasikan adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, mendidik atau to educated. Mendidik adalah komunikasi yang merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghibur atau to entertain. Menghibur adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, dan mempengaruhi, juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Keempat, mempengaruhi atau to influence. Mempengaruhi adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi. Tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi. Dan lebih jauh lagi, berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan fungsi komunikasi menurut William I. Gordon. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari ketenangan dan ketegangan. Komunikasi sosial penting untuk yang pertama, konsep diri, yaitu pandangan kita mengenai siapa diri kita sendiri dan itu hanya bisa kita peroleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Yang kedua, ekstensi diri. Dengan berkomunikasi, kita dapat menunjukkan ekstensi diri kita atau aktualisasi diri. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Komunikasi ekspresif tidak otomatis, bertujuan mempengaruhi orang lain. Perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal.
Komunikasi ekspresif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif. Mereka yang berpartisipasi dalam komunikasi ritual tersebut menegaskan komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama. Sedangkan komunikasi instrumen mempunyai beberapa tujuan umum, antara lain menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila tidak ada komunikasi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindar dari tindakan komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari orang lain. Tindakan komunikasi ini terus-menerus terjadi selama proses kehidupannya. Komunikasi menjadi penting karena fungsi yang bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Melalui komunikasi, seseorang menyampaikan apa yang ada dalam bentuk pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.